Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi penalaran deduktif, induktif, dan pemecahan masalah. Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan nama kami satu persatu. Dimulai dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Anggreni. Nama saya Anissa Septaviani. Nama saya Wahyu Setiawan. Nama saya Anissa Juliohyani. Oke teman-teman, silakan nonton video pembelajarannya ya. Oke teman-teman, kita masuk materi yang pertama. A. Penalaran induktif. Apa sih penalaran induktif itu? Penalaran induktif merupakan bentuk penalaran di mana penarikan kesimpulan yang bersifat umum dilakukan berdasarkan data dan informasi yang bersifat khusus. Penalaran yang menggunakan pendekatan induktif pada prinsipnya menyelesaikan persoalan atau masalah matematika tanpa memakai rumus, melainkan dimulai dengan memperhatikan data atau soal. Dari data atau soal tersebut diproses sehingga berbentuk kerangka pola dasar tertentu yang kita cari sendiri. Sedemikian rupa sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Oleh karena itu, proses berpikir induktif meliputi pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalisasi. Penalaran induktif matematika sering dijumpai pada berbagai materi pelajaran matematika. Salah satunya adalah pola bilangan. Bahwa siswa dapat menggunakan penalaran induktif melalui belajar pola untuk mencari hubungan matematika. Sebagai fakta, penemuan matematika ada pula yang berawal dari suatu penarikan kesimpulan dengan menerapkan penalaran induktif. Kesimpulan yang ditarik secara induktif tidak selalu dapat dibuktikan secara deduktif. Kesimpulan demikian dinamakan suatu konjektur. Apa sih konjektur itu? Konjektur adalah suatu tebakan, penyimpulan, teori, atau dugaan yang didasarkan pada fakta yang tak tertentu atau tak lengkap. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal tipe ini yaitu barisan bilangan. Barisan bilangan bisa kita temui di soal TPS. Oke, jadi di sini ada 1, 5, 9, 13, 17. Kita harus mencari angka 2 terakhir. Untuk melengkapi 2 suku terakhir diperlukan pengenalan pola. Dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan penulisan barisan tersebut. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan bilangan tersebut, maka sebuah bilangan dalam barisan tersebut harus ditambah dengan 4 secara berurutan. 1 ditambah 4 menjadi 5, 5 ditambah 4 menjadi 9, 9 ditambah 4 menjadi 13, 13 tambah 4, 17. Di sini kita sudah dapat polanya secara berurutan, itu ditambah 4. Nah, berarti 17 ditambah 4 yaitu 21, 21 ditambah 4 yaitu 25. Maka dapat disimpulkan 2 suku terakhir adalah 21 dan 25. Setelah mengetahui polanya, selanjutnya dapat dilakukan dugaan-dugaan tentang bilangan yang akan muncul pada urutan yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tipe contoh soal yang kedua ini yaitu pola gambar. Kalian juga bisa menemukannya tipe soal ini di TPS. Oke, di sini kita bisa lihat gambarnya yang terakhir. Pada deretan gambar tersebut dapat diketahui adanya kombinasi bentuk dan warna. Kombinasi bentuk berubah untuk bidang kiri, atas, dan kanan bawah. Sedangkan bentuk bidang kanan atas dan kiri bawah tidak berubah. Untuk warna, semua posisi mengalami perubahan, yakni antara hitam dan putih. Bidang lingkaran putih kiri atas menjadi lingkaran hitam kanan bawah. Segitiga hitam kiri atas menjadi segitiga putih kanan bawah. Maka untuk gambar terakhir dapat disimpulkan lingkaran putih dan lingkaran putih di kanan bawah. Dari pilihan yang ada, maka C yang sesuai. Maka kita dapat jawabannya, yaitu jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, B. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan aturan tertentu.
Dalam matematika, aturan umum ini dikenal sebagai definisi, aksioma, atau postulat. Proses penarikan kesimpulan pada penalaran deduktif merupakan kebalikan dari penalaran induktif. Jika penalaran induktif terjadi proses penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus menuju hal-hal umum, maka penalaran deduktif terjadi proses penarikan kesimpulan dari hal-hal umum menuju ke hal-hal khusus. Dasar penalaran deduktif yang berperan dalam matematika adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada kebenaran pernyataan lain. Penarikan kesimpulan yang demikian ini sangat berbeda dengan penarikan kesimpulan pada penalaran induktif yang didasarkan pada hasil pengamatan atau eksperimen yang terbatas. Kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan atau eksperimen tidak bisa dijamin bebas dari kesalahan atau salah menafsirkan. Suatu bak mandi mempunyai panjang 3 meter lebihnya dari lebar bak tersebut, sedangkan lebar 2 meter kurangnya dari tinggi bak. Bila luas alas bak tersebut sama dengan 4 meter persegi, berapakah isi bak mandi tersebut? Diketahui luas 4 meter persegi. Misal, tinggi bak mandi adalah T meter. Lebarnya sudah diketahui, T dikurang 2. Panjangnya T-2 plus 3. Kita masukin rumusnya, luas panjang kali lebar. Luasnya berapa? 4. Panjangnya T-2 plus 3 dikali lebarnya T-2. 4 T plus 1 dikali T-2. Panjang kali lebar kita kalikan dulu. Hasilnya jadi T kuadrat min T min 2 sama dengan 4. 4 pindah luas jadi min 4. Min 2 min 4 hasilnya min 6. Jadi T kuadrat min T min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan T min 3 dan T plus 2 sama dengan 0. T sama dengan 3. Kenapa 3? Min 3 pindah luas jadi 3. Atau T2 pindah luas jadi min 2. Bila diambil T sama dengan 3M, maka didapat P 4 meter dan lebarnya 1 meter. Jadi yang kita ambil adalah T1 sama dengan 3. Jadi kita di sini masukkan tingginya dan mencari volume balok. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4, lebarnya 1, tingginya 3. 4 kali 1 kali 3 sama dengan 12 meter kubik. Jadi isi bak mandi adalah 12 meter kubik. Pengertian pemecahan masalah. Arti pemecahan masalah secara sederhana merupakan proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 12 Ruseffendi mengungkapkan bahwa masalah dalam matematika adalah sesuatu persoalan yang ia sendiri mampu menyelesaikannya tanpa menggunakan cara atau algoritma yang rutin. Tahap pemecahan masalah menurut Polya terdiri dari 4 langkah penyelesaian berikut. Yang pertama, memahami masalah. Memahami masalah dapat dilakukan jika siswa mengerti maksud dari semua kata yang digunakan sehingga mampu menyatakan soal dengan kalimat sendiri. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Membuat rencana penyelesaian dapat diawali dengan menghubungkan konsep yang diketahui dengan yang tidak diketahui atau ditanyakan. Yang ketiga, melakukan rencana penyelesaian. Melakukan rencana penyelesaian dibutuhkan kejelian dalam menuliskan setiap langkah yang telah tersusun pada tahap kedua. D. Jenis masalah. Jenis masalah dalam pembelajaran SD ada 4, yaitu 1. Masalah translasi, 2. Masalah aplikasi, 3. Masalah proses atau pola, 4. Masalah teka-teki. Langkah-langkah penyelesaian masalah matematika. Yang pertama, memahami masalah dapat dilakukan jika siswa mengerti maksud dari semua kata yang digunakan sehingga mampu menyatakan soal dengan kalimat sendiri.
Yang kedua, membuat rencana penyelesaian dapat diawali dengan menghubungkan konsep yang diketahui dengan yang tidak diketahui atau ditanyakan. Yang ketiga, melakukan rencana penyelesaian dibutuhkan kejelian dalam menuliskan setiap langkah yang telah tersusun pada tahap kedua. Pembelajaran pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Karena pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sangat sulit, baik mengajarkan maupun mempelajarinya, maka sejumlah besar penelitian khususnya yang dilakukan di sekolah dasar telah difokuskan kepada pemecahan masalah matematika. Pembelajaran strategi pemecahan masalah yang mungkin dapat membantu siswa menuju kelompok siswa sukses dalam pemecahan masalah. Dari berbagai hasil penelitian, antara lain diperoleh beberapa kesimpulan berikut. 1. Strategi pemecahan masalah dapat secara spesifik diajarkan. 2. Tidak ada satupun strategi yang dapat digunakan secara tepat untuk setiap masalah yang dihadapi. 3. Berbagai strategi pemecahan masalah dapat diajarkan pada siswa dengan maksud untuk memberikan pengalaman agar mereka dapat memanfaatkannya pada saat menghadapi berbagai variasi masalah. 4. Siswa dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara cepat sehingga memerlukan upaya mencoba berbagai alternatif pemecahan. 5. Kemampuan anak dalam pemecahan masalah sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan mereka. Berdasarkan hasil penelitian, program pemecahan masalah harus dikembangkan untuk situasi yang lebih bersifat alamiah, serta pendekatan yang cenderung informal. Untuk tema permasalahannya, sebaiknya diambil dari kejadian sehari-hari yang lebih dekat dengan kehidupan anak, atau yang diperkirakan dapat menarik perhatian anak. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah, perencanaan, sumber yang diperlukan, peran teknologi, dan manajemen kelas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.